Apabila tes tersebut diberikan kepada anak umur tertentu dan ia dapat mengerjakan dengan betul semuanya, berarti umur kecerdasannya atau MA sama dengan umur kalender atau CA. Maka nilai IQ yang didapat anak itu sama dengan 100. Nilai ini menggambarkan kemampuan seseorang yang normal. Anak yang berumur misalnya 6 tahun hanya dapat menjawab tes untuk anak berumur S tahun. Akan didapati nilai IQ di bawah 100 dan ia dinyatakan sebagai anak berkemampuan di bawah normal. Sebaliknya, bagi anak S tahun tetapi telah dapat menjawab dengan benar tes yang diperuntukkan bagi umur 6 tahun, maka nilai IQ anak itu di atas 100 dan ia dikatakan sebagai anak yang cerdas. Berdasarkan nilai IQ atau kecerdasannya, anak dapat dikategorikan menjadi 6 kelompok, yaitu 1. 70 ke bawah, anak mengalami kelainan mental. Nomor 2, 71-85, anak di bawah normal atau bodoh. Nomor 3, 86-115, anak normal. 4, 116-130, anak di atas normal atau pandai. Nomor 5, 131-145, anak yang superior atau cerdas. Dan nomor 6, 145 ke atas, anak yang jenius atau istimewa. Menurut Alfred Binet, inteligensi merupakan kemampuan yang diperoleh melalui keturunan, kemampuan yang diwarisi dan dimiliki sejak lahir dan tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zarul Haq Rahmat Saleh dari kelas 2 CPBI yang akan membawakan tema perkembangan intelek. Menurut buku Comprehensive Dictionary of Psychological and Psychoanalytical Terms, istilah intelek berarti antara lain ada 2. Kekuatan mental di mana manusia dapat berpikir. Kedua, suatu rumpun nama untuk proses kognitif, terutama untuk aktivitas yang berkenan dengan kemampuan berpikir. Misalnya menghubung-hubungkan, menyimpulkan, menimbang, dan memahami. 3. Kecakapan, terutama kecakapan yang tinggi untuk berpikir dibandingkan dengan intelijensi itu ya ibaratnya intelijensi dan intelektual itu sama aja sih. Menurut kamus Webster New York Dictionary of the American Language, istilah intelek berarti kecakapan untuk berpikir, mengamati, dan mengerti. Kecakapan mengamati hubungan-hubungan, atau kita bisa sebutnya menyimpulkan. Kecakapan untuk mengerti perbedaan-perbedaan, dan sebagainya. Dengan demikian, kecakapan berbeda dari yang namanya tuh kemauan dan perasaan, karena yang satu butuh bakat, yang satu butuh latihan keras, yaitu udah beda sih. Yang kedua, kecakapan mental yang besar seperti intelijensi dan pikiran. Istilah intelijensi banyak digunakan terutama di dalam bidang psikologi dan pendidikan. Namun secara definitif atau arti istilah intelijensi tidak mudah untuk didefinisikan karena banyak rumusannya. Seperti yang dikemukakan oleh G. Gunarsa dalam bukunya Psikologi Remaja tahun 1951, ia mengajukan beberapa rumus intelijensi sebagai berikut. 1. Intelijensi
merupakan suatu kumpulan kemampuan seseorang yang mungkin memperoleh ilmu pengetahuan dan mengamalkan ilmu tersebut dalam hubungannya dengan lingkungan dan masalah-masalah yang timbul ke depannya. 2. Intelijensi adalah suatu bentuk tingkah laku tertentu yang tampil dalam kelancaran tingkah laku atau perbuatan atau tindakan kita. Ketiga, intelijensi meliputi pengalaman-pengalaman dan kemampuan dan peningkatan kemampuan dalam untuk mengerti dan tingkah laku dengan pola-pola baru dan menggunakannya secara efektif. 4. William Stern mengemukakan bahwa intelijensi merupakan suatu kemampuan untuk menyesuaikan diri pada tuntutan baru, dibantu dengan fungsi berpikir. Jadi ini bisa aja dengan berkaitan dengan inovasi atau penemuan. 5. Binet berpendapat bahwa intelijensi merupakan kemampuan yang diwariskan dan dimiliki sejak lahir. Jadi ini yang bisa disebut namanya bakat dan tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Dalam batas-batas tertentu, intelek adalah kecakapan mental yang menggambarkan kemampuan berpikir. Baik definisi tentang intelijensi, namun makna intelijensi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam berpikir dan bertindak. Kemampuan berpikir dan intelijensi diukur dalam tes tingkat intelijensi berpengaruh terhadap berbagai banyak aspek. Tes intelijensi yang terkenal adalah tes Binet-Simon yang kita bisa sebut dengan tes IQ. Hasil tes intelijensi dinyatakan dalam angka yang menggambarkan perbandingan antara umur, kemampuan mental atau kecerdasan, mental age atau yang kita sebut dengan atau yang disingkat dengan MA, dan umur kalender. Maksudnya umur ini usia, maksudnya chronological age disingkat CA. Pengukuran tingkat intelijensi dalam bentuk perbandingan ini diajukan oleh William Stern, ahli ilmu jiwa berkebangsaan Jerman, dengan sebutan intelligence quotient, ya, atau yang disingkat dengan IQ, artinya perbandingan kecerdasan. Rumus perhitungan yang ditujukan adalah IQ sama dengan MA per CA dikali 100. Sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa teori tentang perkembangan manusia telah mengungkapkan bahwa manusia tumbuh dan berkembang dari masa bayi ke masa dewasa melalui beberapa proses. Menurut Piaget, interaksi sosial anak pada tahun pertama sangat terbatas, terutama hanya dengan ibunya. Perilaku sosial anak itu berpusat pada akunya atau egosentri. Hampir keseluruhan perilakunya berpusat pada dirinya. Menginjak masa dewasa atau remaja, interaksi dan pergaulan dengan teman sebaya, terutama lawan jenis, menjadi semakin penting. Pada jenjang perkembangan remaja, seorang remaja bukan hanya memerlukan orang lain demi untuk memenuhi keseluruhan pribadinya, tetapi mengandung maksud untuk disimpulkan bahwa pengertian perkembangan sosial adalah perkembangan tingkat hubungan antara manusia sehubungan meningkatnya kebutuhan hidup manusia. Perkembangan bahasa. Sesuai dengan fungsinya, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau hubungan dengan orang lain. Bahasa merupakan alat bergaul, karena itu penggunaan bahasa menjadi efektif sejak seseorang individu memerlukan komunikasi dengan orang lain. Perkembangan bahasa seseorang dimulai dengan meraba dan diikuti dengan bahasa satu suku kata
2 suku kata, menyusun kalimat sederhana, dan seterusnya. Melakukan sosialisasi dengan menggunakan bahasa yang kompleks, sesuai dengan tingkat perilaku sosialnya. Perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif, yang berarti faktor intelektual atau kognisi sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berbahasa. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh lingkungan karena bahasa pada dasarnya merupakan hasil belajar dari lingkungan. Jadi, perkembangan bahasa adalah meningkatnya kemampuan penguasaan alat berkomunikasi, baik alat komunikasi dengan cara lisan, tertulis, maupun penggunaan tanda-tanda dengan isyarat. Perkembangan bahasa diikuti oleh banyak faktor, antara lain usia, kondisi keluarga, tingkat kecerdasan, status sosial, ekonomi keluarga, dan kondisi fisik anak, terutama dari segi kesehatannya. Terima kasih. Bakat khusus. Bakat dapat diartikan sebagai kemampuan bawaan yang merupakan potensi atau potential ability yang masih perlu dikembangkan atau dilatih. Kemampuan adalah daya untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. Jadi, bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang relatif, bersifat umum atau khusus. Bakat khusus disebut juga dengan talent. Semua informasi yang diperlukan untuk dilakukannya upaya pengembangan bakat-bakat khusus pada remaja sampai sekarang boleh dikatakan belum ada tes yang cukup untuk mengujinya. Seperti misalnya tes intelijensi. Berbagai tes bakat yang sudah ada, misalnya FACT atau Flanagan Aptitude Classification Test yang disusun oleh Flanagan, dan DAT atau Differential Aptitude Test yang disusun oleh Binet, dan MT-Test atau Mathematical and Technical Test yang disusun oleh Learning Park. Masih sangat terbatas daerah berlakunya. Kita dapat mengetahui bakat anak melalui observasi terhadap apa yang selalu dikerjakan oleh anak tersebut. Sekolah dapat mengirim daftar ciri-ciri dan perilaku kepada orang tua dengan penjelasan bahwa sekolah perlu mengetahui sifat-sifat siswa agar dapat merencanakan pengalaman pendidikan yang sesuai baginya. Orang tua diminta memberi keterangan tentang butir-butir seperti berikut ini. 1. Hobi dan minat-minat anak yang khusus. 2. Jenis buku yang disenangi. 3. Masalah dan kebutuhan khusus. 4. Prestasi unggul yang pernah dicapai. 6. Pengalaman-pengalaman khusus. 7. Kegiatan kelompok yang disenangi. 8. Kegiatan mandiri yang disenangi. 9. Sikap anak terhadap sekolah atau guru. Yang ke-10 adalah cita-cita untuk masa depan. Jadi kesimpulannya adalah bakat adalah sifat atau kemampuan potensial yang dimiliki seorang anak dan akan berkembang dengan amat baik jika mendapat rangsangan yang tepat.